Baik teman-teman, mari kita lanjut ke video berikutnya. Masih dari kontroversi Syekh Siti Jenar. Kali ini kita akan bahas ajaran yang dianggap menyimpang oleh Dewan Wali Songo dan bagi umat Islam pada umumnya. Setelah melalui berbagai proses dan peristiwa, Syekh Siti Jenar akhirnya menetap di Jawa. Di sini satu demi satu masyarakat datang dan ingin berguru pada sang Syekh. Semakin hari semakin banyak yang ingin berguru datang untuk menimba ilmu pada beliau. Banyak murid-muridnya berasal dari berbagai lapisan masyarakat serta kalangan, diantaranya para pejabat dari berbagai kerajaan di Jawa Tengah dan Cirebon. Bila dilihat kondisi pada masa itu, maka kita dapat memahami bagaimana kondisi kebatinan rakyat serta masyarakatnya yang sedang mengalami pergolakan politik, intrik, dan dalam suasana perebutan kekuasaan serta pengaruh. Di mana setelah Majapahit runtuh banyak sekali peristiwa transisi alih kekuasaan dari satu dinasti ke dinasti lainnya. Perlu kita ketahui bahwa pada umumnya pergantian kekuasaan, apalagi di saat kondisi psikologi masyarakat yang sedang berkecamuk, kehilangan sosok raja yang selama ini memimpin dengan adil makmur, merupakan suatu kondisi yang sangat berat dan tidak mudah. Di mana kala itu rakyat masih di bawah kepemimpinan kerajaan Majapahit. Rakyat mengalami situasi yang chaos, bercerai-berai secara sosial, ekonomi, budaya, dan religi. Raja yang selama ini dianggap perwakilan dari dewa atau kepanjangan tangan dari Hyang Widiwasa, yang sesuai dengan konsep masyarakat Jawa saat itu, telah hancur lululanta akibat peperangan saudara yang panjang dan melelahkan. Bagai anak ayam yang kehilangan induknya, rakyat mencari keselamatan masing-masing untuk bertahan hidup. Di antara peristiwa pelarian dari situasi yang kacau ini, diantaranya terdiri dari berbagai kalangan. Mulai dari keluarga kerajaan yang tersingkir dari kekuasaan, hingga rakyat jelata yang masih setia pada raja, serta ajaran lama yang masih dianut di era Majapahit. Mereka menyebar ke berbagai arah dan penjuru. Ada yang lari ke arah barat, timur, bahkan sampai menyeberang ke Pulau Bali. Namun ada juga yang memilih tetap tinggal di sekitar Jawa yang pada akhirnya mengikuti ajaran baru, yakni agama Islam yang baru saja datang di Jawa. Di masa-masa inilah kehadiran Syekh Siti Jenar mulai mewarnai kehidupan masyarakat Jawa, khususnya pada ranah keyakinan serta religi. Beliau menawarkan sebuah konsep baru dalam beragama, yakni sebuah ajaran dalam agama Islam yang menitik beratkan pada hubungan langsung dengan Tuhan. Melalui cara-cara dan metode yang dianggap tidak lazim bagi kalangan Wali Songo khususnya, dan umat Muslim umumnya di Jawa waktu itu. Orang Jawa yang memang sudah terkenal dengan tradisi mistis dan religi yang kuat mengakar selama ini, sejatinya selalu bersandar serta berpasrah pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan dengan menerapkan pola hidup harmonis selaras dengan alam sekitarnya, merasa menemukan suatu kesamaan pandangan dan pola pikir dalam menjalani kehidupan, meskipun dengan label dan bungkus yang berbeda. Dari sinilah sebagian besar rakyat berbondong-bondong menjadi murid serta ingin berguru kepada Syekh Siti Jenar. Para murid-murid itu mulai tertarik pada sang Syekh serta ingin menimba ilmu pada beliau. Kebanyakan dari murid Syekh Siti Jenar itu adalah dari mereka yang selama ini telah muak dengan kondisi dan situasi negara yang bergejolak dengan perang-perang yang terus berlangsung. Lalu sebelum kita mengenal lebih jauh lagi tentang ajaran yang dianggap menyimpang dari ajaran Syekh Siti Jenar tersebut, mari kita lihat dahulu para pengikut serta murid-murid sang guru. Sehingga sampai terjadi pertentangan yang semakin memuncak, yang pada akhirnya sampai pada titik pembunuhan karakter, intimidasi pada sang Syekh beserta seluruh pengikutnya. Sehingga situasi ini berujung pada eksekusi hukuman mati dengan hukuman penggal Syekh Siti Jenar. Dan perjalanan panjang sang Syekh sampai banyak yang belajar ilmu tarikat kebatinan pada beliau. Di dalam naskah Nagara Kertabumi Sarga Pubuh 77-78, mengisahkan bahwa setelah kembali dari menuntut ilmu di Baghdad, Syekh Datuk Abdul Jalil pergi ke Malaka dan mengajarkan ilmu agama sampai dikenal dengan gelar Syekh Datuk Abdul Jalil dan Syekh Datuk Jabal Rantas. Ia telah menikah dengan seorang perempuan Gujarat dan memiliki putra bernama Ki Datuk Pardun dan Ki Datuk Bardun. Namun, ia tidak lama tinggal di Malaka. Ia pergi ke Jawa menuju Giri Amparan Jati dan tinggal di sana bersama Syekh Datuk Kahfi, saudara sepupunya. Setelah itu, Syekh Datuk Abdul Jalil tinggal di Cirebon Girang. Dalam waktu singkat ia memiliki banyak murid. Ia selalu berdakwah keliling dari satu tempat ke tempat lain sehingga muridnya semakin banyak dan pengaruhnya semakin besar, terutama karena murid-muridnya banyak yang berasal dari kalangan pejabat tinggi kerajaan. Naskah Nagara Kertabumi lebih rinci menyebutkan siapa saja pejabat tinggi kerajaan dan tokoh berpengaruh yang menjadi murid Syekh Datuk Abdul Jalil yang hampir kebanyakan berasal dari wilayah Cirebon. Disebutkan bahwa Syekh Lemah Abang bersahabat karib dengan Sunan Kalijaga. Sementara itu, menurut Babat Pengging,
Suluk Saridin, Serat Siti Jenar. Murid-murid Syekh Datuk Abdul Jalil di Jawa adalah Ki Ageng Pengging, Ki Ageng Banyu Biru, Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Ngerang, Ki Ageng Butuh, Ki Bisana, Ki Danabhaya, Ki Cantulo, Ki Pringgoboyo, Syekh Jangkung, Sunan Geseng, dan Ki Lontang. Sementara dari cerita tradisi di kalangan pengikut tarekat Akmaliyah disebutkan bahwa salah seorang murid Syekh Datuk Abdul Jalil yang bernama Ki Danghyang Nirata menjadi pendeta besar di negeri Bali yang mengajarkan paham Manunggaling Kaula Gusti kepada orang-orang Hindu dan Buddha di Bali. Ajaran Syekh Siti Jenar yang dianggap paling sesat oleh Wali Songo tersebut adalah Manunggaling Kaula Gusti. Dilansir dari berbagai sumber, ajaran tersebut memiliki konsep yang menyimpang dari ajaran Islam. Maka dari itu, saat para wali dan sejumlah tokoh penting mengetahuinya, mereka melakukan pertemuan di Istana Argapura, Giri atau saat ini disebut Gresik. Dalam pertemuan tersebut, hadir sejumlah tokoh penting, seperti Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Syekh Bentong atau Tan Gowat, dan tokoh-tokoh lain termasuk Syekh Siti Jenar itu sendiri. Ajaran ilmu Syekh Siti Jenar yang diajarkan kepada murid-murid dikenal dengan aliran tarekat Akmaliyah atau Hakmaliyah. Tarekat ini mengusung ajaran metafisika wahdahal wujud. Salah satu pelajaran pokok tarekat ini adalah khalwat, meditasi hening, salat batin, dan pelajaran lain yang lebih mengutamakan kedalaman dan kesucian batin. Pengikut atau murid tarekat Ahmadiyah dididik dalam ritual agar langsung berhubungan dengan Allah. Jadi mereka tidak mengenal wasilah, namun seandainya ada wasilah, maka yang dikenal oleh mereka adalah wasilah melalui Nur Muhammad untuk mencapai kebersatuan dengan Gusti dalam kurung Allah. Manunggaling Kawula Gusti, pengertian Nur Muhammad ini oleh para sepuh diartikan sebagai Allahnya pribadi yang sukma, purusan, roh idhafi, sang mayangga seta atau bayangan Tuhan. Sementara itu perebutan kekuasaan dan pengaruh yang terjadi kala itu pada akhirnya memaksa mereka menyingkir dari situasi tersebut. Mereka lebih memilih memperdalam ilmu kerohanian serta mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Sudah tidak tertarik lagi pada kehidupan duniawi yang penuh dengan kekacauan dan perang yang semakin menyeret manusia dalam kegelapan batin serta menjauh dari Tuhan. Mereka para murid sang Syekh menganggap meskipun rakyat dan para pejabat telah memeluk agama, namun semuanya hanya pada tingkat kulitnya saja atau syariahnya belaka. Beragama tapi tetap saling membunuh, berebut kuasa dan ambisi, dan menganggap ritual-ritual ibadah yang dilakukannya itu hanya sebagai tindakan mengugurkan kewajiban semata. Dari kondisi di atas, para murid sang Syekh mulai mendalami apa yang diajarkan oleh sang guru dengan ajarannya yang terkenal yaitu Manunggala Kawula lan Gusti. Dengan konsep ajaran inilah maka murid-murid Syekh Siti Jenar yang memang sudah lekat dengan laku kebatinan Jawa merasa dan menemukan apa yang dicari selama ini di tengah kondisi masyarakat yang sedang kacau dan penuh dengan huru-hara politik. Namun dari sini pula lah pertentangan mulai terjadi, yakni antara kubu Syekh Siti Jenar sebagai pemimpin tarikat kebatinan bersama dengan para murid-muridnya dengan penguasa. Beliau dianggap menyimpang serta melawan merongrong pengaruh kerajaan Demak kala itu yang didukung oleh Wali Songo sebagai dewan penasehat rajanya. Suasana dari hari ke hari mulai berubah seiring dengan semakin bertambahnya jumlah murid Syekh Siti Jenar yang datang dari berbagai kalangan. Mulai ada gesekan di tengah-tengah masyarakat dengan kehadiran ajaran kerohanian ala Syekh Siti Jenar ini. Kondisi tersebut terus memantik pertentangan dengan agama mainstream yang berlaku di kerajaan Demak. Situasi ini lama-kelamaan menjadi semakin memanas. Ajaran yang dibawa oleh Syekh Siti Jenar ini semakin lama semakin meresahkan para pejabat kerajaan Demak beserta seluruh punggawa-punggawanya, di mana ajaran Syekh Siti Jenar ini dianggap sangat ekstrim hingga dianggap dapat membahayakan akidah umat oleh para dewan Wali Songo. Sehingga dikhawatirkan nanti apabila pengikut Syekh Siti Jenar ini semakin besar, maka akan berpotensi untuk melawan kerajaan dan menggulingkan kekuasaan. Pada akhirnya perbedaan laku ibadah dan ritual agama yang terasa sangat menyimpang jauh dari agama Islam itu harus membawa konsekuensi yang harus ditanggung oleh Syekh Siti Jenar berikut seluruh pengikut beliau. Melihat situasi di atas, para pejabat tinggi kerajaan, Dewan Wali Songo yang dipimpin oleh Sunan Kudus mulai melancarkan propaganda pada Syekh Siti Jenar dan pengikutnya. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menghentikan dan memberantas ajaran ini sekaligus menutup pergerakan para murid-muridnya untuk mengantisipasi perlawanan terhadap kekuasaan kerajaan Demak. Lalu apa yang terjadi kelak setelah upaya propaganda ini dilakukan oleh Sunan Kudus terhadap Syekh Siti Jenar? Tunggu dan tonton terus video kami berikutnya di Jawa Nusantara Channel. Dan jangan lupa, bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu meluhurkan leluhurnya. Mari kita bersama-sama mewujudkan kembali puncak kejayaan Nusantara.